MotoGP Belanda 2025, malah saja bisa juara. Marc Marquez ungkap momen penting setelah hampir jatuh karena Fabio Quartararo. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengakui bahwa dia tidak bertaruh pada diri sendiri untuk memenangkan sprint race MotoGP Belanda 2025 setelah merasa malas pada karena mengalami kecelakaan berat pada Jumat. Pemimpin klasemen itu memasuki hari kedua di sirkuit Assen, Sabtu, 28 Juni 2025, dengan kondisi babak belur dan memar setelah 2 kecelakaan berat selama sesi latihan hari Jumat. Melewati kualifikasi dari posisi keempat, Marquez melompat ke posisi kedua dari garis finish dan memimpin di akhir putaran sprint race. Ia kemudian mengalahkan Alex Marquez, Gresini, untuk menang dengan selisih hanya 0,351 detik dan memperlebar keunggulannya dalam klasemen menjadi 43 poin menjelang balapan utama, Minggu. Hari ini saya tidak bertaruh pada diri sendiri, kata Marquez kepada situs web resmi MotoGP. Saya tidak menyangka kemenangan itu, terutama karena begitu saya bangun pagi ini, hari itu adalah Sabtu yang malas. Hari itu adalah hari yang tepat untuk duduk di sofa dan menonton balapan MotoGP dari sofa. Tetapi saya hanya mencoba untuk menemukan yang terbaik. Hari ini kami bukan yang tercepat di luar sana karena Alex dan Pecco, Francesco Bagnaia, sedikit lebih cepat dari saya. Tetapi, kami mengelola situasi dengan cara terbaik yang memungkinkan dan kami meraih 12 poin tersebut, yang lebih dari 12 poin karena hari ini adalah hari yang sulit. Marquez mendapatkan start terbaik dari grid keempat dan hampir mengambil alih pimpinan dari pole sitter, Fabio Quartararo di tikungan 1. Dipaksa keluar oleh pembalap Yamaha itu, Marquez berakhir di tepi jalan dan mengakui bahwa ia hampir jatuh di momen yang disebutnya sebagai momen penting sprint race-nya. Startnya luar biasa. Pertama, saya sangat berkonsentrasi di sana untuk memegang kopling dengan sangat presisi dan saya berhasil. Jadi, di tikungan pertama saya ragu tentang jalur mana yang terbaik, tutur Marquez. Tetapi, kemudian saya melihat Fabio banyak menghentikan motornya dan saya memutuskan untuk berada di luar. Seperti biasa, Fabio menggunakan semua lintasan dan itu adalah kesalahan saya untuk tetap berada di luar. Saya melompat keluar dan hampir jatuh. Tetapi itu adalah titik krusial, titik terpenting dari balapan. Sementara itu, Alex Marquez tampak lebih cepat dari kakaknya, tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk memaksa menyalip seperti Marc Marquez. Ya, saya tahu Alex sangat kuat dengan ban belakang baru itu. Pada paruh kedua balapan, saya tahu bahwa saya merasa semakin baik. Waktu putaran saya sangat dekat. Tetapi di trek balap ini, itu istimewa karena terkadang Anda berada di belakang dan Anda terlihat jauh lebih cepat. Namun, saat Anda melompat di depan, pembalap lain akan lebih cepat karena semua tikungan 3, 4, dengan slipstream lebih mudah karena pengemudiannya jauh lebih baik. Terpenting adalah dia sangat cepat di tikungan 11, 12, tetapi saya tahu bahwa di sana jika saya berada di jalur yang benar, akan sangat sulit untuk menyalip. Tujuan saya sama seperti hari ini, tidak kehilangan banyak poin. Hari ini kami telah meraih 12 poin, jadi kami memiliki keunggulan. Besok adalah saatnya untuk menyelesaikan balapan dan tidak kehilangan banyak poin. Marquez berbicara tentang hal-hal yang masih bisa ditingkatkannya di Assen dengan fokus pada tikungan 3 di mana rival utamanya semakin mendekatinya. Alex adalah Ducati yang paling baik dalam menangani tikungan ketiga, terutama tikungan November 12 dan saya adalah yang paling buruk. Dan titik terkuat saya adalah titik lemahnya, aku Marquez. Sementara itu, Marc Marquez memenangkan sprint race MotoGP Assen 2025. Fabio Quartararo start dari posisi terdepan pada sprint race MotoGP Assen 2025 diikuti Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Trek kering dengan temperatur permukaan aspal sebesar 29 derajat C semua pebalap menggunakan kombinasi ban soft slick. Start dilakukan cepat oleh Quartararo yang memimpin setelah T1 diikuti Marc dan Pecco. Mir crash, Fernandez wide. Marquez memimpin di depan Quartararo dan Alex Marquez. Alex Marquez naik ke P2 di sektor 2. Lap 3 Marc memimpin 0,2 detik di depan Alex dan Bezzecchi yang naik ke posisi 3 setelah lewati Quartararo. Lap 4 Marc, Alex Marquez dan Bezzecchi di top 3. Quartararo mendapat tekanan dari Bagnaia. Lap 5 Alex mencoba mendekat ke abangnya di sektor 1 dan 2, namun Marc selalu kuat di sektor terakhir. 0,13 detik memimpin di depan Alex diikuti 0,55 detik oleh Bez. Sementara itu Bagnaia memperoleh tekanan dari Di Gia. Lap 7 Di Gia overtake Pecco dan naik ke P5. Memimpin 0,2 detik dari Alex Marquez diikuti 0,7 detik oleh Bez.
Lap 9 Mark selalu memanfaatkan chicane terakhir untuk membuat jarak ke Alex. Ia memimpin 0,2 detik dari Alex Marquez. Mark kena track limit warning. Lap 10 Quartararo crash. Hanya Bagnaia yang belum kena warning track limit di posisi top 10. Lap 11 Mark memimpin balapan. Lap 12 Mark berjarak 0,2 detik dari Alex Marquez diikuti Bes, Digia dan Bagnaia. Aldeguer kena penalti LLP karena limit track. Lap 13 Mark memimpin 0,3 detik dari Alex pada awal lap terakhir. Dan akhirnya Marc Marquez memenangkan sprint race MotoGP Assen 2025 dan meraih 12 poin untuk ditambahkan ke klasemen pebalap atas namanya. Alex Marquez P2, Marco Bezzecchi P3. Sementara itu, Marc Marquez crash. Mengeluhkan gravel sirkuit, perut dan wajah saya terbentur keras di gravel, itu bukan kerikil tapi batu. Marc Marquez mengalami crash di tikungan 15 saat sesi FP1 Assen memasuki menit ke-8 setelah roda belakangnya kehilangan traksi. Kemudian Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyampaikan bahwa Marc mengalami nyeri pada lengan bawah dan siku kiri. Meski begitu juara dunia 8 kali itu bersikeras tetap melanjutkan sesi sekaligus untuk menilai kondisi fisiknya. Meskipun cedera, Marc berhasil membukukan catatan waktu tercepat 1:32.216 menit. Dia unggul 0,313 detik di depan Maverick Vinales yang berada di posisi kedua. Marquez kembali crash tapi kali ini di tikungan 7 hanya 2,5 menit sebelum sesi sore hari berakhir. Dia sempat bangkit sebelum akhirnya terduduk dan tampak kesakitan. Meski demikian, The Baby Alien menutup latihan hari Jumat dengan menempati posisi ke-6 tertinggal 0,299 detik dari pembalap tercepat Fabio Quartararo, Yamaha. Marc Marquez menjelaskan, itu bukan crash besar, tetapi dalam 2 crash tersebut membuat saya tergelincir ke gravel dan benturannya keras. Ini bukan kerikil tapi batu, kerikilnya terlalu besar. Mereka harus menggantinya untuk balapan tahun depan. Di area aspal memang butuh space yang lebih besar untuk berhenti, tapi lebih aman untuk pembalap. Kalau mengalami crash di lintasan ini, biasanya dengan kecepatan tinggi. Saya seharusnya bisa menghindari crash pertama yang terjadi pada lap pertama. Itu murni salah saya, karena terlalu terburu-buru dengan ban depan belum berada pada suhu yang ideal, kondisi lintasan yang tidak ideal dan suhunya cukup dingin. Crash kedua terjadi selama time attack, imbu pemimpin klasemen yang kini mengantongi 270 poin itu. Terkait crash kedua, rider berusia 32 tahun itu mengungkapkan, rasa sakitnya datang sedikit telat. Saat saya ingin berdiri, tiba-tiba saya merasa seperti tidak bisa bernapas. Saya tergelincir ke gravel dengan wajah menghadap ke bawah, itulah sebabnya perut saya terhantam sangat keras, begitu juga dengan bagian bawah tubuh saya. Selain itu wajah saya juga terbentur keras. Saya ulangi, itu bukan kerikil tapi batu. Kita membutuhkan gravel tetapi harus diperbaiki. Namun, bukan Marquez namanya jika menyerah dengan keadaan. Dia adalah pembalap tangguh. Dia mengaku kedua crash tersebut tidak akan memengaruhi performanya menghadapi sisa akhir pekan di Assen. Saat saya memasuki sesi sore hari, tentu saya tidak berpikir, jangan crash lagi dalam kondisi apapun. Namun, kepercayaan diri saya mungkin sedikit menurun akibat crash itu. Yang penting adalah saya berada di 3 teratas selama sebagian besar sesi latihan. Saya merasa baik-baik saja di atas motor dan dengan nyaman mencatatkan waktu yang baik, ungkap rekan setim Pecco Bagnaia itu. Kakak Alex Marquez itu menambahkan, jika saya tahu kenapa saya mengalami crash, saya dapat segera kembali ke performa saya. Itu tidak menghilangkan kepercayaan diri saya. Setelah crash pertama, saya sempat sedikit khawatir karena saraf di siku saya terjepit dan tangan saya terasa seperti mati rasa. Itulah sebabnya saya cepat-cepat melepas sarung tangan. Saya bisa menggerakkan tangan saya, tetapi saya tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu, Jorge Lorenzo, Marc Marquez memang yang terbaik di MotoGP 2025. Rider Ducati, Marc Marquez, mendominasi MotoGP 2025. Baby Alien diakui Jorge Lorenzo memang rider terbaik di adu cepat kuda besi musim ini. Dalam 9 balapan MotoGP 2025 yang sudah dijalani, Marc Marquez meraih kemenangan 5 kali saat main race. Sementara saat sprint race, Marc Marquez meraih kemenangan 8 kali. Dalam 2 balapan terakhir, Marc Marquez mendominasi. Dia menjadi pemenang saat MotoGP Aragon dan MotoGP Italia pada sprint race dan main race. Ex-rider MotoGP, Jorge Lorenzo, mengakui bahwa Marc Marquez sedang dalam momen terbaik dalam karirnya.
Oleh karena itu, dia bisa mendominasi MotoGP 2025. Marquez yang terbaik, secara fisik, saat mengerem, mengelola ban, dia yang terbaik, kata Lorenzo di Sportskida. Rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, masih kesulitan di MotoGP 2025. Lorenzo menegaskan bahwa itu menjadi risiko kalau berpasangan dengan rider terbaik di atas motor terbaik. Saya mengerti bahwa Pecco merasa tak ada yang tak benar dengan motor dan kalau itu bukan kasus yang saya pikir dia akan lebih dekat dengan Marc, tapi sebenarnya itu yang terjadi saat Anda menempatkan rider terbaik dengan motor terbaik, kata Lorenzo. Sementara itu, MotoGP 2025, Bagnaia dinilai memang sedang punya masalah. Francesco Bagnaia belum tampil maksimal bersama Ducati di MotoGP 2025. Pecco dinilai memang sedang mempunyai masalah. Dalam 9 balapan yang digelar, Bagnaia baru sekali menang saat menjuarai MotoGP Amerika Serikat 2025. Italiano itu sudah sekali gagal finish di MotoGP Inggris. Dengan pencapaian sejauh ini, Bagnaia ada di posisi ketiga klasemen MotoGP 2025. Dia mencatatkan sebanyak 160 poin. Rider asal Italia, Nicolo Bulega, melihat bahwa Bagnaia tak ada dalam penampilan 100%. Dia yakin Bagnaia bisa memenangi balapan lagi. Saya masih melihat Pecco sedikit kesulitan. Saya tak berpikir bahwa ini potensinya karena sebagai seorang rider saya bisa melihat bahwa dia tak bisa melakukan segala yang dia lakukan 100%, kata Bulega di EP1. Saya pikir dia benar-benar mempunyai masalah dan kalau mereka bisa menyelesaikannya, dia bisa kembali memenangi balapan lagi, kata dia menambahkan. MotoGP 2025 akan lanjut akhir pekan ini. MotoGP Belanda di sirkuit Assen yang akan dipentaskan. Bagnaia bisa kembali ke jalur kemenangan di seri ke-10 MotoGP musim ini? Sementara itu, testimoni awal sirkuit baru MotoGP Hongaria 2025, mirip Mandalika tapi Marc Marquez bisa tersenyum lebar. Tanda tanya mengelilingi seri balap MotoGP Hongaria yang masuk ke kalender kejuaraan musim 2025 karena lintasan yang baru. Kini, sebuah catatan dari Balaton Park muncul untuk persiapan lebih baik. MotoGP Hongaria direncanakan menjadi seri balap ke-14 pada musim 2025 dan berlangsung pada 22 hingga 24 Agustus mendatang. Balaton Park di Balaton Focajar menjadi arena. Balaton Park baru dibuka secara resmi pada 2023 dan dihomologasikan untuk balapan MotoGP tahun ini. Tidak banyak informasi tentang sirkuit dengan panjang lintasan 4,08 km ini. Kabarnya sempat ada rencana tes privat pada Juni ini. Para pembalap MotoGP terancam menjalani balapan di negara asal juara dunia YP125, Gabor Talmaxi, dalam kondisi buta. Untungnya, ada bocoran tipis-tipis dari kejuaraan dunia balap motor sebelah yaitu World SBK yang lebih dahulu berkunjung untuk seri Hongaria pada 25 hingga 27 Juli 2025. Melansir dari GP1.com, beberapa pembalap World SBK melakukan tes di Balaton Park pada akhir pekan lalu, 21 hingga 22 Juni. Salah satunya adalah Danilo Petrucci, pemenang balapan MotoGP yang kini tampil bersama tim satelit Ducati di World SBK, Barni Racing. Petrucci hampir menempuh jarak sejauh 600 km yang kurang lebih setara 147 putaran penuh di Balaton Park. Saya harus bilang bahwa Balaton adalah trek yang sangat menyenangkan, ucap sosok yang juga punya panggilan Petrus. Saya hampir menempuh 600 km selama 2 hari, memutari trek dengan waktu 1 menit 43 detik, imbuhnya. Petrucci mendeskripsikan Balaton sebagai trek dengan banyak restart, alias tikungan tajam yang memerlukan pengereman maksimal. Tikungan pertama sudah berbentuk seperti jepit rambut. Kemudian ada tikungan 5 yang tajam serta 3 tikungan zigzag, September 10, Desember 13, 15-16, yang juga tidak mudah untuk dilewati. Petrucci sendiri menggambarkan Balaton Park sebagai gabungan sirkuit Mandalika dengan sirkuit Most di Republik Česka. Menurut saya sirkuitnya kurang lebih di antara Most dan Lombok. Saya pikir Balaton menggabungkan dua trek ini dalam tata letaknya, tukas Petrucci. Sektor pertama Balaton mirip sektor terakhir Mandalika, dan juga sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina, tetapi berlawanan arah. Lalu bagian tengah Balaton Park dengan dua tikungan, 7, 8, yang cepat ke arah kanan juga mirip dengan sektor kedua Mandalika, tikungan 5, 6. Meski begitu, Balaton Park berbeda dari Mandalika karena lintasan yang berlawanan arah jarum jam, alias lebih banyak memuat tikungan kiri. Dari 17 tikungan untuk satu putaran penuh di Balaton Park, 10 diantaranya adalah tikungan ke arah kiri. Di antara pembalap MotoGP sekarang, Marc Marquez paling jemawa dengan trek yang banyak memuat tikungan kiri.
Bukan tanpa alasan juara dunia 8 kali itu hobi menang di sirkuit-sirkuit anti-clockwise seperti Sachsenring, Kota, Aragon, dan Phillip Island. Menariknya, situasi berbeda dialami Marquez dengan Mandalika yang searah jarum jam, 11 tikungan kanan, 6 tikungan kiri. Indonesia adalah yipi terburuk dalam karir saya, ucap Marquez 3 tahun yang lalu, merujuk akhir pekan perdana MotoGP di Mandalika pada 2022, dilansir dari Crash.net. Saya terlalu sering terjatuh, kecelakaan-kecelakaan ini tidak saya pahami dan saat pemanasan saya melaju dengan ban belakang baru dan mengalami Hixide. Terbanting keras dari motor jelang balapan di Lombok menimbulkan kembali masalah penglihatan bagi Marquez yang sudah menjadi pesakitan karena cedera lengan berkepanjangan. Marquez pun masih menyebut Mandalika sebagai sirkuit yang kurang bersahabat baginya selain Sepang, Lusail, dan Catalunya yang ironisnya adalah trek kandangnya. Musim lalu mampu finish ketiga di sprint IP Indonesia, Marquez masih belum bersahabat dengan Mandalika setelah giliran motornya yang mengalami gagal mesin saat balapan utama. Situasi berbeda diekspektasikan terjadi di Balaton Park. Dengan rekam jejak impresif di tikungan kiri dan kedikdayaan yang ditunjukkan musim ini, siapa yang bisa menghentikan si alien untuk berpesta di Hongaria? Sementara itu, Francesco Bagnaia murka, Marc Marquez bisa jadi contoh baik karena tak sekadar menang pada MotoGP Italia 2025. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, merasa kecewa dan marah terhadap diri sendiri usai gagal mendapatkan podium pada MotoGP Italia 2025. MotoGP Italia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mugello pada akhir pekan kemarin menjadi balapan yang buruk dan sulit bagi seorang Bagnaia. Sebagai andalan Ducati yang menjalani balapan kandangnya, murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut gagal mempersembahkan hasil maksimal. Bagnaia sendiri kesulitan untuk mencatatkan ritme balap terbaiknya sejak hari pertama di mana dia bahkan selalu kalah dari rekan setim Marc Marquez. Sempat bangkit pada hari kedua dan menduduki urutan kedua pada babak kualifikasi tak cukup bagi Bagnaia untuk memenangkan sprint race dan Grand Prix. Di sprint race, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu harus puas finish di tempat ketiga usai kalah dari Marquez dan adiknya Alex Marquez. Andalan Gresini Racing itu untuk kesekian kalinya bisa mendahului Bagnaia walau dibekali motor Ducati Desmosedici versi tahun lalu.